Selamat musim semi yang baru. Saudara yang kasih Tuhan, hidup ini ada musimnya. Kan firman Allah mengatakan selama bumi masih ada, tidak akan berhenti-henti musim menabur, musim menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, dan juga siang dan malam. Dan kita melihat suatu pengharapan di dalam firman Tuhan. Dan saya harapkan ini bukan tidak ada hubungannya dengan agama dari cungkok dan sebagainya. Ini musim semi saja. Kalau ada yang kumpul keluarga baik saja. Tidak ada hubungannya dengan penyembahan berhala, oke? Dan kita lihat dalam surat Rut. Kitab Rut menarik sekali. Ayat terakhir, demikian Naomi pulang kembali, return, bersama Rut perempuan Moab. Ya, kalau sebut perempuan Moab sudah seperti nasibnya tentukan. Tapi dia memilih a good decision to follow ibu mertuanya, ya, yang kembali dan mereka nyampe ke Bethlehem. Jadi kalau kembali jangan tanggung-tanggung, ya, jangan setengah jalan. Harus sampai ke Bethlehem, persekutuan dengan Tuhan. Perhatikan ini, permulaan musim menuai jelai. Apa itu? Springtime. Kita tahu barley harvest itu dulu baru kemudian wheat, yaitu gandum. Tetapi pengharapannya dalam pasal 2 ayat 1. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Firman Tuhan berkata, Gibor Israel, luar biasa. Bukan cuma perkasa, tetapi karakternya luar biasa. Dan dia gambaran pada Kristus. Dia keturunan Yehuda. Ayahnya Salmon menikah dengan Rahab, seperti kita tahu. Dan kemudian dari pernikahan daripada Rut ini bukan lagi perempuan Moab, tetapi kuncinya di sana, saudaraku, permulaan musim menuai jelai. Dan saya berdoa untuk semua warga kerajaan, apa yang pernah hilang dari dirimu, seperti pada Naomi dan Rut, Tuhan itu tetap sama. Dia adalah ada suami dari para janda dan bapak dari anak yatim. Dan kita melihat bagaimana di dalam firman Tuhan ini, mulainya musim menuai jelai. Akan ada musim baru buat Anda, musim menuai yang baru di dalam kehidupanmu, di dalam hubunganmu dengan Tuhan, di dalam pelayananmu, semuanya akan terjadi. Tapi kuncinya itu tadi, return, kembali. Kalau kembali pada Tuhan 180 derajat. Ingat ya, bukan 360 derajat loh. 180 derajat dan sampai ke Bethlehem, sampai dengan encounter, sampai dengan persekutuan dengan Tuhan. Boaz adalah gambaran daripada Kristus. Dan kita lihat bagaimana di ladang daripada Boaz, Rut mulai dengan memungut jelai, dengan rajin, dengan minta berkat dari orang tuanya. Dan kemudian this is a very wonderful story, menikah dengan Boaz dan menurunkan David. Dari Obed, Isai, David. Dan kalau kita lihat, Tuhan itu yang memegang perjanjian. Kita yang justru harus keep that covenant. Karena Tuhan selalu setia. Manusia belum tentu setia. Perhatikan baik-baik. Jangan takut dengan ramalan yang buruk-buruk segala macam. Tuhan tahu rencana Tuhan dengan hidup kita. Amen. Orang lain bilang, wah tahun ini saya akan rugi, tahun ini saya akan gagal. Jangan percaya itu. Tuhan kita sanggup memberkati melalui Boaz, yaitu Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi, selamat masuk dalam musim semi yang baru. Tuhan memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu ya, puji Tuhan, kita sampai di minggu kedua, The Valley of Testing. Kita masuk sekarang di dalam The Valley of Testing, tema rock nasional, bahwa ini adalah lembah pengujian ya. The Valley of Testing, ini lembah di mana orang Israel atau kita semua akan masuk. Tapi begini ya, sebagian minggu yang lalu saya sudah share sedikit dengan Bapak Gembala, yang pagi ini beliau melayani di GBI Dorcas Tumpang ya. Saya katakan juga kepada beliau bahwa The Valley of Testing ini adalah satu masa. Jadi saya dapat dari Tuhan untuk disampaikan ini satu masa ini. Jadi satu waktu di mana keseluruhan dari kita ini masuk di dalam lembah ujian. Nah, nats pokoknya dari sini. Nats pokok kita sama. Itu dari Rasul Petrus, dari 1 Petrus 4 ayat 12.
itu beliau ngomong begini, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran. Kata-kata heran di situ itu dari Yunaninya zeniso. Akan apa? Akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu. Surat ini ditulis kurang lebih tahun 64. Saya pakai jarak yang agak panjang sampai kira-kira tahun 68. Jadi tahun 64 sampai tahun 68 Masehi ketika gereja awal-awal berdiri. Dan Rasul Petrus kirim surat kepada jemaat di Asia Kecil ini, di Kapadokia, di Galatia dan macam-macam. Dia ngomong, jangan heran saudara, kalau nanti kamu akan ada nyala api siksaan. Dalam terjemahan yang lain yaitu tadi, lembah ujian yang datang kepadamu itu sebagai ujian. Jangan heran kalau ada ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi Petrus ini memperingatkannya sangat luar biasa. Jangan heran. Kata-kata zeniso itu terkejut, heran, bahasa Indonesia yang Malangan gumun, heran yang sangat, kaget begitu ya, kalau ada ujian. Lalu seolah-olah Petrus itu ngomong begini, tenang aja, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Gitu. Padahal selepas beliau tulis surat ini ditulis oleh Silas yang membantu Rasul Petrus, dia kemudian masuk dalam aniaya Kaisar Nero waktu itu dan akhirnya dia ditangkap dan dieksekusi. Dan sebelum dibunuh, dia minta sendiri, tidak pantas aku disalib seperti Yesus. Aku mau salib dengan kepala di bawah. Dan Petrus akhirnya jadi martir. Tapi fakta membuktikan, sejarah gereja membuktikan benih itu tidak pernah mati. Dan ternyata yang dialami oleh Petrus ini, dia sudah ngomong sendiri, jangan heran. Anggap itu, ya begitulah. Dengan kata lain saya mau ganti ayat ini. Ya sudah, itu konsekuensi dari mengikut Kristus. Akan selalu ada ujian. So, kita harus memandang tema bulan ini secara umum, saya tangkap itu. Ayo, sejak kita percaya kepada Kristus, kita itu sebenarnya sedang masuk dalam sebuah proses ujian dalam hidup. James Victory mengatakan, everything about your life is a test. All things, semua. Both. Jadi seluruhnya baik ataupun buruk, they are a test of your character. James Victory, penulis dari Amerika ini ngomong begitu. Segala sesuatu dalam hidupmu itu adalah ujian. Semua hal, baik yang buruk, baik dan buruk, itu adalah ujian untuk karakter. Jadi hidup ini sebenarnya adalah sedang berjalan dalam sebuah ujian. Kadang-kadang kita memandang ujian itu hanya yang buruk. Kita akan buka ya, bahwa yang namanya tes dalam hidup itu, dua-duanya yang terjadi dalam hidup, itu akan menguji karakter kita. Itu menguji apakah kamu mampu menerima ujian itu dengan gagah, dengan anggun, with grace. Luar biasa. Ternyata ini sama ribuan tahun sebelumnya. Agur son of Jakeh. Jadi ini Agur bin Jakeh. Ini tokoh yang misterius. Itu pernah ngomong di dalam Amsal 30 ayat 8 sampai 9 dia ngomong begini. Ini doa Agur ini. Doa yang karena dia menyadari bahwa hidup itu adalah sebuah ujian, maka dia ngomong, jangan berikan kepadaku kemiskinan. Ini kemiskinan yang sangat ekstrim. Atau kekayaan yang berlimpah-limpah. Dia ngomong, biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu, katanya.
dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi Agur ini memandang hidup itu tidak biasa-biasa saja. Baik dalam keadaan yang tidak enak ataupun yang enak sekalipun. Dua-duanya dia mau kalau boleh tidak terlalu lah. Aku tahu bahwa ekstrim salah satu itu membuat aku nanti gagal. Kalau aku terlalu menderita, aku nanti jadi mencemarkan nama Allahku. Karena nggak bisa, nggak ada yang kumakan, akhirnya aku harus curi. Begitu. Atau kalau aku sangat berlimpah-limpah, aku kecenderunganku akhirnya tidak perlu Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah diantar dengan manis oleh Bapak Gembala pada bagian yang pertama. Makanya saya berkata kepada beliau minggu lalu saya akan lanjutkan tema ini. Minggu lalu beliau katakan tentang ujian di lembah Tarbantin. Ya, the Valley of Elah. Kisahnya saya tidak akan ulang lagi. Daud diuji oleh Tuhan. Ada di lembah Tarbantin ketemu Goliat. Dan benar, dalam ujian itu Daud ternyata mampu menang. Dia mampu menang. Allah memimpin umatnya untuk masuk. Kemarin kan begitu ya. Rahasia kemenangan di lembah itu. Di lembah itu Daud ngalami betul. Dia akhirnya, siapa engkau yang berani menghina barisan anak-anak Allah? Hai engkau orang yang tidak bersunat katanya. Kau mendatangi aku dengan pedang. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Dan di lembah Tarbantin itu Daud menang. Tapi hidup adalah ujian ya saudara. Sisi ekstrim yang seperti itu dia menang. Tapi ketika dia masuk di dalam kemenangan berikutnya, di sotoh istana, Daud ternyata kalah. Makanya the valley of testing itu harus kita pandang sebagai ujian dalam hidup. Dua-dua ekstrim ini memiliki risiko. Penderitaan yang sangat bahaya. Kalau tidak siap hati-hati, orang bisa jatuh. Tapi keberhasilan Daud di lembah peperangan, di Tarbantin sana menang dia ketika nggak enak. Tapi begitu masuk istana, pada pergantian musim ketika biasanya raja-raja berperang dan dia merasa sudah kuat, dia lagi nyantai-nyantai di soto istana. Lihat si Betseba. Saya tidak ceritakan ini. Ini kejatuhan pada puncak keberkatan. Dan ini pun mesti hati-hati saudara. Hidup itu kayak begitu. Waktu sengsara, waktu hidup tak punya, doa pagi datang, doa malam datang. Jadi di sini tidak ada ya, karena memang tidak ada doa pagi ya. Zaman dulu saudara, doa pagi jam 5 teko, doa malam datang. Senin Komsel zaman dulu datang, Selasa PA datang. Rebo latihan kur datang, Kemis ibadah, tengah minggu datang, Jumat kaum wanita datang. Tak lego sian, Sabtu ono kepau muda melok pisan, Minggu kebaktian pagi datang. Kalau ada ibadah sore, kaki gatal, datang saja ke gereja. Itu ketika susah. Tapi begitu diberkati. Senin gak ketok, Selasa gak ketok. Mulai jadi seminggu sekali ke gereja. Karena sibuk dalam pekerjaan. Lama-lama sebulan sekali. Lama-lama pas Natal saja. Atau ulang tahun gereja. Atau Paskah. Atau apa. Alasannya
Ya, kerjaanku sekarang berkembang begitu pesat. Karirku begitu melesat. Aku tidak punya waktu. Lupa dulu. Yang membuat seperti itu adalah Tuhan. Oleh karena itu hati-hati. Hidup itu ujian. Jadi firman Tuhan bulan ini menyiapkan mental rohani kita. Supaya kita itu tidak menyangkal Tuhan ketika dalam penderitaan. Dan tidak lupa Tuhan ketika dalam puncak keberhasilan. Katakan amin. Ini peringatan Tuhan buat kita. Dua-duanya punya resiko. Saya tidak ulang yang di lembah. Karena sudah diterangkan minggu pertama dengan bagus. Bahaya, orang dalam penderitaan itu bahaya. Akhirnya bisa ngambil jalan pintas. Iman ditukar hanya sekedar kedudukan. Iman ditukar hanya sekedar kebutuhan yang sementara ini. Lalu tinggalin Tuhan. Bisa karena pasangan hidup, karena pekerjaan, karena apapun dikompromikan. Karena sangat menderita. Atau yang gak tahan jadi curi. Coba Bapak Ibu lihat aja di berita-berita itu. Tidak peduli Kristen kalau sudah kepepet ada kesempatan korupsi begitulah. Jadi berisiko banget. Memang benar hidup ini sejak kita percaya kepada Yesus sampai nanti kita dijemput oleh Tuhan di awan-awan atau kita dipanggil pulang. Itu adalah medan the valley of testing itu. Jangan sampai kita gagal. Baik dalam saat susah ataupun dalam saat keberkatan. Katakan amin. Saya harus tetap dalam segala keadaan. Saat susah maupun senang. Tetap Yesus yang mempesona hatiku dan seterusnya. Terkali Yesus, tetap Yesus. Amin. Sekarang saya ingin melihat sendiri di akhir zaman ini ada warning. Memang kalau di lembah punya resiko, di sotoh istana pun punya resiko. Brian Lowe katakan, David defeated Goliath but lost to Bathsheba. Our real giant are the desire we have not killed yet. Jadi gini, Daud mengalahkan Goliath tetapi kalah dari Bathsheba. Mengapa? Raksasa sejati kita adalah keinginan-keinginan yang belum kita bunuh dalam hidup kita. That's real. Banyak orang ya, kalau sudah pegang duit banyak macam-macam. Dulu waktu enggak punya pegang janji nikah. Saat susah, saat sakit. Saat gitar Spanyol maupun saat jadi kotak. Atau saat kurus, saya tidak body shaming ya. Saat kurus atau saat pinjam kalimat sekarang saat body bagus. Ataupun saat langsung aku akan tetap mencintaimu. Itu pas belum punya apa-apa. Di dunia lo ya, kata Pak Roni itu di Kutub Utara, gang 3 masuk lorong, sepeda motor harus turun itu loh. Di sini tidak ada. Tapi begitu sudah punya kedudukan, pegang duit, pegang kekuasaan, lupa. Banyak di sana. Tiba-tiba ada will, tiba-tiba ada pill, dan seterusnya, dan seterusnya. Lupa akan janji di masa muda ketika sengsara bareng babat alas. Hati-hati loh. Hidup itu ujian. Atau ketika masih biasa-biasa, oh ya shalom Pak Andreas, Pak Ong, Pak Sugiarto, selamat pagi. Tapi begitu dapat kedudukan, siapa lu? Hati-hati, ketika kita belum pegang sesuatu, itu cenderung ya kita bisa taat dan nurut. Tapi ketika ada kekuasaan di tangan kita, hati-hati loh saudara. Hati-hati. Ini testing hidup itu tidak gampang. Orang Jawa bilang, ono wong gak kuat sugih. Ada loh saudara.
waktu melarat itu setia, apik, rendah hati. Soge titik sombong. Orang Jawa itu punya punya ungkapan yang filosofis sebetulnya, tapi ada benernya gitu. Gak kuat sugih. Jadi lebih baik ya wis ngono ae lah. Kok begitu ono titik wis macam-macam. Macam-macam. Baca sajalah di media sosial apa yang terjadi dengan itu. Dulu belum jadi apa-apa. Tapi begitu diangkat jadi RT, waduh gak kenal. Baru jadi RT loh. Sudah jadi ketua kelas itu loh, sombongnya setengah mati. Ya. Lalu merasa dirinya itu paling berkuasa. Lalu mulai gak dengerin orang lain. Itu dia belum membunuh raksasa sesungguhnya dalam dirinya. Hati-hati loh saudara. Hidup itu dites. Bahkan dalam periode-periode ini bahaya. Ada namanya Lord Acton. Ini mahasiswa hukum mulai semester 1, apalagi anak sospol kenal orang ini. Karena itu mesti diajarkan. Hati-hati ya. Kalian mahasiswa, nanti kalau sudah lulus jadi sarjana hukum, lulus jadi sarjana sosial politik, power tend to corrupt. Kekuasaan itu cenderung merusak. Dan ini jadi pegangan. Saya ingat itu, Ahok itu ngomong ini terus. Kalau mau tahu karakter orang, kasih dia kekuasaan. Gitu Ahok itu. Terus kayak kekuasaan, kok lah ono aja gitu. Mulai muncul ego dan tidak mau dengar orang. Kekuasaan itu cenderung merusak. Orang tidak sadar, dikira ini bukan the valley of testing gitu. Justru yang begini-begini itu bahaya itu. Karena di sana itu bisa membuat semilir, ngantuk terus lupa. Kekuasaan cenderung merusak dan kekuasaan absolut merusak secara absolut. Itu Lord Acton abad 19 ngomong begitu. Oleh karena itu, mari bagian pertama ini saya ingin sadarkan kita semua. Bahwa sesungguhnya kita sampai Tuhan Yesus datang, kita itu sedang berada pada tes kehidupan masing-masing. Tetaplah, maka ada nasihat begini. Jadi, kata Paulus, berhati-hatilah dengan cara hidupmu masing-masing. Katakan amin. Jangan hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang bijaksana. Mulai hari ini kita ingat, Tuhan, buat hatiku tetap tulus kepadamu. Kalau toh saya hari ini tetap ada di lembah air mata terbantin yang penuh tantangan, entah itu sakit, entah itu ekonomi, keuangan, hubungan yang tidak beres, rumah tangga yang mungkin kacau, berikan terus aku kekuatan untuk tidak menyangkal namamu. Biarkan Roh Kudusmu menolong saya. Bahkan ada sebuah pujian, jika doa belum terjawab sekalipun, aku akan tetap berharap kepadamu. Sekalipun hatiku dan dagingku katanya habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kayak Ayub gagah banget. Tapi juga Tuhan tolong saya. Ketika satu ketika engkau membalikkan keadaan saya yang buruk. Dan perlahan-lahan kau mengangkat hidupku. Seperti Naomi, seperti Ruth yang dulu tidak punya apa-apa. Lalu berjumpa dengan Boas. Dan jadi nyonya Boas buat saya untuk tetap rendah hati. Untuk tetap mengakui engkau adalah Tuhan. Tetap setia kepadamu. Tetap tidak menggunakan keuangan ini semau gue. Tetap segala sesuatu soli Deo Gloria, segala puji hanya untuk Tuhan. Kalau kami hamba-hamba Tuhan, jemaat 100 atau 150 kami bersyukur. Nanti kalau sudah jadi ribuan, doakan Andreas, Pak Sugiarto,
kita semua, kita tetap ingat bahwa semuanya karena Tuhan. Dan kita rendah hati. Saudara juga ngomong sendiri, Tuhan sekarang tabunganku cuma 100.000. Kalau jadi 100 juta, tolong saya tetap setia. Kalau saya punya saldo di rekening saya sudah MM-an Tuhan. Jangan saya makin ember, tapi makin takut akan Engkau. Ayo saudara, hidup adalah tes. Hati-hati. Kekristenan ada dua pilihan ini. Yang hari ini kita jalani. Sampai kapan Tuhan kasih waktu? Sampai Tuhan panggil kita. Mengapa mesti ada tes? Why? Kita mesti dibawa oleh Tuhan. Dengarkan nasihat ini. Kenapa kita mesti masuk? Saya cepatkan di sini karena ini dasar sekali, tapi perlu mereview. Tes itu kan begini, masuk kerja aja ada tes kok, gitu loh. Lah tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya Tuhan itu semua kita dibawa seperti ini supaya dari tadi pujian Ade Ellen tadi, dari kemuliaan dibawa ke kemuliaan kembali. Ingat, penciptaan awalnya saya cepatkan ya, kita itu semua segambar dengan Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambarnya. Tapi kemudian tidak lama jatuh dalam dosa. Lalu yang mengambil dari buahnya dan dimakannya, diberikannya kepada suaminya bersama-sama dia memakannya. Akhirnya baru 3 pasal sudah jatuh dalam dosa. Asalnya mulia, baik. Imago Dei, imagine of God. Segambar dengan Allah. Dalam karakter, pikiran, perasaan, hati semua manusia itu sempurna asalnya. Nah, sampai beberapa pasal sudah rusak, jatuh dalam dosa. Akhirnya diusir, dikeluarkan dari Eden. Yang semula diciptakan baik, manusia diciptakan segambar dengan Allah. Setelah jatuh dalam dosa dan diusir, Adam hidup 130 tahun di luar Taman Eden. Ia memperanakkan seorang laki-laki. Bukan menurut rupa dan gambar Allah, tapi menurut rupa dan gambarnya. Ada deviasi sekarang. Set walaupun dijuluki sebagai orang benar, melahirkan keturunan yang benar sebagai lawan dari Kain yang buruk. Tapi kebenarannya jadi relatif. Bukan lagi seperti bapaknya yang dulu segambar dengan Allah. Kenapa Adam tidak bisa memperanakkan anak yang segambar dengan Allah? Karena dia sendiri kehilangan gambar Allah. Akhirnya dia memperanakkan laki-laki menurut gambarnya. Jadi kejadian 5:3 ini degradasi, penurunan dari kejadian 1:26. Dulunya segambar dengan Allah, tapi sekarang segambar dengan orang tuanya. Akibatnya apa? Rasul Paulus katakan inilah yang sudah terjadi. Waktu manusia pertama Adam jatuh ke dalam dosa tadi, TSI mengatakan kuasa dosa itu masuk kepada semua manusia seperti penyakit keturunan yang menular. Nah, merantak. Nular dosa yang awal itu, rusak semua. Bersama kuasa dosa itu datang juga akhirnya kematian. Dulu manusia tidak didesain untuk mati, tidak didesain untuk masuk neraka. Neraka itu bukan untuk manusia sebetulnya. Neraka ada untuk iblis. Oleh sebab itulah semua orang pasti mati akhirnya. Karena semua orang berdosa. Ini akibat dari itu. Makanya kita balik lagi ke keterangan awal tadi. Perlu ada tes lagi karena kita mesti dibaharui. Ketika percaya kepada Yesus, tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasihnya kepada manusia pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Tidak tahu kapan saudara terima Yesus, yaitu saudara ingat bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, no. Tapi karena anugerah Tuhan, tetapi karena rahmat. Kemudian kita dibaptis permandian kelahiran kembali. Setelah keluar dari kolam baptisan, saudara memulai the new journey, perjalanan baru di dalam
proses pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu kapan dibaptis itu langkah, the first step, a new life, mulai hidup baru. Namanya orang Kristen dan mulai. Sempurna? Belum. Anda disempurnakan, dibarui, dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau dibaca terus Titus 3 ayat sampai ayat ke-7 nanti baru di sana nanti. Dengan demikian kalian diberi hak untuk masuk kerajaan surga. Gitu. Tapi prosesnya ini pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi gereja pada dasarnya adalah kumpulan orang yang lagi dalam proses. Makanya ada yang kadang ya belum baik, kurang baik, atau belas durung. Ya itu biasa sudah. Karena semua adalah kumpulan orang-orang yang tapi mau dibarui, dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi jangan mundur terus. Ya wis kita sama-sama belum selesai, tapi yuk masuk. Lah makanya itu setiap semester dalam hidup seolah-olah kayak kuliah gitu ya, kayak sekolah. Masih ada tes-tes itu untuk menyempurnakan karakter kita. Sehingga pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu nanti memenuhi sasaran sampai kita kembali. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga completely kata Paulus di jemaat Tesalonika dimulai dari rohmu yang sudah hidup karena ketemu Yesus, terima Yesus. Kemudian dia memengaruhi jiwa kita diperbaharui dan ini setengah mati loh saudara. Yaitu tadi Brian Lowe katakan kita harus membunuh raksasa-raksasa di dalam diri kita itu jiwa itu. Semoga dan akhirnya tubuh kita juga ikut terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu goalnya saudara. Nah sebelum Tuhan datang kita itu ngalami terus. Di lembah itu diperbaiki. Begini, ada yang lewat lembah terbantin, penderitaan. Tapi ada pula yang dalam perjalanannya itu lewat istana seolah-olah. Ada yang saudara off-road menuju ke sononya itu mesti geronjal-geronjal makadam. Hidupnya itu loh geronjalan tok, pergumulan tok. Tapi ada yang lewat jalan tol. Apalagi naik mobil listrik kan suara ini nyeng. Tapi dua-duanya itu jangan lengah. Itu ujian. Maka dari itu baik yang lewat jalan tol, sotoh istana, kedudukan, pangkat, jabatan kaya, gemah ripah lojinawi, atau yang mesti berhimpit dengan efes damim di lembah terbantin, lewat jalan geronjalan, ekonomi harus berjuang, ngadepi sakit, ngadepi pencobaan ini itu. Itu sebetulnya bukan tujuan akhir. Itu adalah proses yang Tuhan pakai secara spesifik untuk tiap-tiap individu yang tujuan akhirnya itu tidak bercacat di hadapan Tuhan. Paham ini saudara? Jadi Anda mesti ngerti nih. Loh Tuhan aku gak diliwat no jalan tol aja. Tuhan lebih mengerti. Dia mengerti dari apa yang kita ngerti bahkan. Semua orang karepnya milih. Aku mau masuk ke kekekalan nanti. Tapi saldo akeh anak sehat kedudukan penak. Ya penak ae lek milih ngono saudara. Tuhan Yesus sudah ngomong, barang siapa ikut aku harus pikul salibnya dan mengikuti aku setiap hari. Jadi jangan pusingkan dengan fakta the valley of testingnya itu. Mata kita harus terarah kepada tujuan akhirnya. Engkau lewat off-road, lewat makadam, atau lewat jalan tol. Yang penting ketemu Yesus dengan tidak bercacat. Ini tujuan kekal. Alkitab dua-duanya sajikan itu. Ibrani pasal 11 itu menceritakan tentang pahlawan iman. Ayat 1 sampai hampir ayat 20 lebih itu bicara
Ya mulai Abraham yang berhasil. Tapi bagian bawah itu jangan lupa. Ada orang-orang yang doa-doanya tidak terjawab. Dia digergaji. Jadi martir. Dipotong lehernya. Waduh macam-macam. Tapi penutup surat Ibrani ngomong. Tanpa mereka semua. Kita tidak akan sampai kepada iman itu. Tuhan itu maha bijaksana. Kadang-kadang dia ngerti kenapa sih seseorang kok tidak dilewatkan jalan tol. Wah, kita tak lewatkan jalan tol ngawur ya. Melakukannya 200 terus sih. Celaka nanti. Dia lebih ngerti. Kenapa sih si A ini kok saya izinkan dengan kapasitas dan takaran yang seperti ini. Lalu Anda mulai membandingkan. Tuhan ngerti loh saudara. Masing-masing dari kita. Tapi tujuan akhirnya kita mesti tak bercacat di hadapan Tuhan. No excuse for that. Tidak ada excuse lagi untuk itu. Gak iso Tuhan aku jadi seperti engkau lah. Aku sembarang jadi susah ini. Saudara tahu enggak Yohanes Pembaptis ketika dipotong lehernya ditaruh di sebuah talam. Tuhan Yesus itu ngomong. Tidak ada orang yang lebih besar dari dia. Ini diomongkan, dirasani dengan murid-murid yang lain. Bahkan Yesus pernah ngomong, kau kira orang yang ditimpa menara Siloam itu dosanya lebih besar dari kalian? Enggak. Saudara, jadi kita mesti melihat ya, belajar miliki hati yang bijaksana untuk ngerti. Tuhan bawa engkau lewat mana? Masuk dan tetaplah pegang. Yang penting aku nanti pada kedatangan Kristus. Selain tidak bercacat, aku tidak malu. Supaya apabila Yesus menyatakan dirinya kita beroleh keberanian dan percaya. Dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Katakan amin. Ini tujuannya. Dan yang terakhir. Supaya nanti mereka. Nah ini loh, mesti kita fokus ke sana. Memerintah nanti bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi the valley of testing dalam hidup ini, jangan dianggap ini tujuan akhir dan saudara hanya fokus di situ. Labuhkan iman saudara kepada tujuan akhirnya. Hidupi ini dengan takut akan Tuhan. Ada nasihat warning lagi, berhati-hatilah. Jangan sampai kamu hanyut dalam kesenangan duniawi lalu hidup sembarangan. Misalnya dengan berpesta pora dan mabuk-mabukan. Juga jangan sampai kamu sibuk mengkhawatirkan. Jadi ada 2, pesta pora, kehidupan dan mengkhawatirkan hidup ini. Kedua hal itu membuat kamu lupa berjaga-jaga menantikan kedatanganku. Sehingga kamu tidak siap ketika waktunya tiba. Jadi the valley of testing ini. Satu, mengingatkan kita bahwa hidup adalah tes, ujian. Yang diberkati, Anda pun sedang dites. Apakah Anda tanggung jawab dengan berkat itu? Tidak bisa kita nih memahami ya. Jadi ketika berada pada posisi ujian begitu kita harus mampu. Saya orang keuangan, semakin banyak kantor yang besar, yang asetnya besar, auditnya suwe. Bisa 2 minggu. Kita kirim 6 orang tim. Diodal adil kantornya. Tapi kantor sing cilik diaudit apane? Sedino mari wis. Dua-duanya itu punya risiko. Kalau saudara diberkati hidupmu, hati-hati loh, kamu mesti tanggung jawab. Diberkati macam-macam, diberkati talenta, kepintaran, kepandaian, kemampuan, otak yang bagus, bakat yang bagus, dan kemampuan ekonomi yang kuat. Hati-hati juga. Jangan enak aku diberkati. Hati-hati. Mesti tanggung jawab. Yang menderita pun ya sudah begitu. Sama Tuhan ya pilih kasih, aku diceng ini.
Urip kok gak enak terus ini. Wis gak Tuhan-Tuhanan. Salah juga. Saudara. Oke. Dan mari kita sambut waktu-waktu tes panjang hidup ini dengan satu patokan. Supaya nanti kalau Tuhan itu datang, berbahagialah kalian semua. Jika pada waktu aku kembali, aku mendapati kalian semua. Baik yang lewat Makadam maupun lewat jalan tol. Tetap melaksanakan tugasnya dengan setia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.